Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Esther Harefa sebagai moderator, sekaligus penyaji ketiga. Di sana juga ada teman kami Dian Zahara Putri sebagai penyaji pertama, Erika sebagai penyaji kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang balance scorecard. Langsung saja kepada teman kami Dian Zahara Putri, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard berasal dari dua kata, yaitu balance atau berimbang. Ialah adanya keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan, antara performa jangka pendek dan jangka panjang, antara performa yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Dua, scorecard atau kartu skor ialah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performa seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Jadi, balance scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Dalam pengukuran kinerja di masa depan berdasarkan balance scorecard terdapat 4 aspek yang penting. Yang pertama, financial perspektif atau perspektif keuangan. Yang kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan. Yang ketiga, internal business perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Yang keempat, real growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan. Menurut Kaplan dan Norton 1996, balance scorecard tetap mempertahankan ukuran finansial sebagai suatu ringkasan penting kinerja manajerial dan bisnis. Laporan keuangan sebagai tolak ukur untuk mengetahui laba perusahaan, di mana perspektif keuangan merupakan pelipatan ganda kekayaan yang dipandang sebagai tujuan dari sebuah organisasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan kepada Erika. Baik, perspektif pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar yang menjadi target bagi suatu organisasi. Yang terdapat yang pertama, kebutuhan yang diharapkan customer puas, loyalitas, laba perusahaan meningkat. Pelanggan cenderung akan berpindah dan mencari produsen atau supplier lain jika kepuasannya tidak terpenuhi. Kinerja yang baik dari perspektif pelanggan sangat perlu ditingkatkan. Jika kinerjanya buruk, bukan tidak mungkin perusahaan akan kehilangan pelanggan di masa depan walaupun kinerja keuangan saat ini terlihat baik. Produk dan jasa yang bernilai tinggi bagi pelanggan harus diciptakan untuk mencapai kinerja jangka panjang yang baik. Perspektif bisnis internal, perspektif yang memiliki tujuan dan ukuran menerjemahkan strategi perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi harapan para pemegang saham serta pelanggan. Dalam hal ini, manajemen mengidentifikasi proses bisnis internal yang kritis yang bisa diandalkan oleh perusahaan. Terdapat seberapa baik perusahaan telah menjalankan bisnisnya, apakah produk dan jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan keinginan pelanggan. Pendesainan perspektif ini penting dilakukan oleh mereka yang mengetahui secara mendalam atas misi perusahaan. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran merupakan faktor pendorong yang penting dalam mencapai kinerja keuangan yang mengagumkan, kinerja dalam proses bisnis internal yang baik, serta kinerja yang memuaskan dalam perspektif pelanggan perusahaan. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh manajer dan karyawan merupakan intangible resource asas perusahaan. Meliputi, dengan kata lain, perusahaan menyediakan infrastruktur atau para pekerja, sistem, dan prosedur sebagai pendorong yang memungkinkan tujuan dan kinerja yang istimewa.
dalam 3 perspektif sebelumnya dapat tercapai. Keunggulan balance scorecard. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan, dan yang kedua, meningkatkan pengelolaan kinerja personal. Faktor-faktor yang memacu kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan BSC. Sistem manajemen yang tidak pas dengan tuntutan lingkungan bisnis. Yang kedua, lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan turbulen. Mengapa perlu menerapkan balance scorecard? Yang pertama, mengimplementasikan visi dan misi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, untuk rencana bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi organisasi, visi, dan organisasi. Yang kelima, fokus pada kinerja masa depan. Baik, akan dilanjutkan dengan Esther. Baik, langsung saja. Contoh kasus penerapan metode balance scorecard sebagai tolak ukur penilaian kinerja. Pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu keahlian pekerja, yang terbagi menjadi 2, atau proses internal bisnis, proses mutu, proses waktu atau siklus. Penyertaan tempat waktu, pelanggan atau konsumen, yaitu loyalitas pelanggan. Keuangan, yaitu ROI. Ukuran utama pada perspektif, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yaitu seperti akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, yang memprofitabilitas pelanggan, yaitu pangsa pasar. Baik, sekian dari hasil diskusi kami, dan kesimpulannya adalah balance scorecard adalah pengukuran kinerja yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan 4 perspektif untuk mewujudkan visi, strategi, dan kinerja yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi, diantaranya dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada saran, pertanyaan, atau kritikan dari teman-teman semua, kami persilakan untuk menulisnya di bawah komentar video kami tersebut. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua.